Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ya talibat? La'allana fi sihatin da'imah. La'allakunna fi sihatin da'iman wa fi hamasah al-jadidah. Tayyib ya talibat, hal istandattunna lid-dirasah? Fahaya man lam tasta'id fa'alaiha al-isti'dad. Siapkan bukunya, alat tulisnya. Kita akan memulai pelajaran manhaj. Taib, kemarin sudah jelaskan tentang ahlul bid'ah, bagaimana mereka mengubah tafsir-tafsir para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mereka tidak beriktimat, tidak bersandar kepada kitab dan kepada sunnah Nabi SAW, dan tidak bersandar kepada dan tidak mengikuti para salaf terdahulu. Akan tetapi mereka beriktimat dengan pemikiran mereka, ya, beriktimat dengan pemahaman mereka. Taib, al-an nabda bid-dars ya talibat. Iftahna safha 66, dibuka halaman 66. Kita mulai. Unzurna fi faqrah asaniyah minal akhir, ya, paragraf yang kedua dari bawah. Wahajaro al-ahadits wal asar as-salafiyah. Ketemu apa enggak? Ayo dicari ya, yang belum ketemu. Kita mulai. Wahajaro al-ahadits wal asar as-salafiyah wa i'timad mujarradil lughah wal aql fi fahmil Qur'an wal hadis. Ya, mereka ahlul bid'ah meninggalkan hadis-hadis dan meninggalkan peninggalan para salaf, dan mereka bersandar kepada bahasa-bahasa mereka dan pemikiran-pemikiran mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan ini cara mereka ahlu al-istisyraq fi hadal qarn. Fa in ahwajahumul bahas ila khabaruhu naqaluhu minal kutub al-jahid aw minal kitab al-aghani aw minal aqd al-farid. Ya, jadi mereka itu jika membutuhkan sesuatu, maka mereka itu tidak mengambil dari Al-Quran dan hadis, akan tetapi mereka mengambil dan menukil dari kitab-kitab adab, kitab-kitabnya ahlul lughah, seperti kitab Al-Jahid, cuma kitab Al-Aghani dan lain sebagainya, kitab-kitab ahlul lughah, kutubul adab. Fa in dhaqa 'alaihimun naql qalu hadza muqtada al-aql. Jadi di dalam dalil itu ada dalil naql dan ada dalil akal. Dalil naql itu seperti kitab dan sunnah, dan dalil akal itu ya pemahaman mereka tersendiri. Jadi bagi mereka itu merasa kesempitan jika mereka mengambil dalil naql, jika mereka mengambil dalil dari kitab dan sunnah. Ya, mereka merasa kesempitan dadanya itu, ya. Jadi merasa sempit sehingga mereka itu
mengambil dengan pemikiran mereka, ya, pemahaman mereka. Fal muslim alladhi yattabi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yuqidu fikhuhu wa fahmuhu lil Qur'anil azim wa sunnah an-nabawiyyah bi fikhi sahabah radhiyallahu anhum la yakhruj anhum. Nah, maka muslim yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi SAW dan para sahabat, ya, mereka mengikat pemahaman mereka, mengikat dalam pemahaman mereka itu mengikat pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi seperti fahamnya, seperti pemahamannya para sahabat, ya. La yakhruj anhum, ya, mereka para muslim tidak menentang para sahabat wa salafus saleh. Fa in badalahu ijtihad aw nadhar fi mas'alah nadhar hal lahu salaf fiha ya'tam bihi wa illa tarqa. Jadi muslim ini, orang-orang muslim, ya, ahlu sunnah wal jamaah, apabila mendapatkan hukum yang baru yang tidak ada, yang belum terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, mereka berijtihad dan mereka melihat apakah para salaf terdahulu ini berijtihad dalam hukum seperti ini, ya. Kemudian umat muslim ini mereka mengkiaskan dalil yang berdekatan dengan hukum yang baru, dengan sesuatu yang baru, perkara yang baru. Id kullu khair fi ittiba' man salaf wa kullu syarr fi ibtida' man khalaf. Wa alaikum bil amri al antiq. Naam. Summa qala Ibnu Hajar rahimahullah, qala al-Auza'i al-ilmu ma jaa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji anhum falaysa bi'ilm. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, qala al-Auza'i, ilmu itu yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila yang datang setelahnya, maka itu tidak dinamakan dengan ilmu. Wa akhraja Abu Ubaid wa Ya'qub bin Syaibah an Ibnu Mas'ud qala la yazalun nas mustamalaini bi khairin ma atahumul ilm min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim fa idza atahumul ilm min kibali asagirihim wa tafarraqat ahwa'ahum halaku. Jadi kita bacanya sampai akhir dulu. Wa qala Abu Ubaidah maknahu anna kullu ma jaa anis sahabah wa kibarit tabi'in lahum bi ihsan huwa al-ilmu al-mawrus wa ma ahdatsahu man jaa ba'dahum huwa al-madhmum. Jadi dari perkataan Abu Ubaid wa Ya'qub bin Syaibah an Ibnu Mas'ud, ini maknanya, kata Abu Ubaid, maknanya ini setiap yang datang dari sahabat dan kibarut tabi'in, ya, di atas ada akabirhum. Nah, akabirhum di sini artinya kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in. Anna kullu ma jaa anis sahabah wa kibarit tabi'in lahum bi ihsan huwa al-ilmu al-mawrus, ya, yang datang dari para sahabat dan kibar tabi'in, ya, tentunya yang datangnya itu sesuatu hal yang baik. Itu dinamakan al-ilmu al-mawrus, ya, ilmu yang diwariskan. Wa ma ahdatsahu man jaa ba'dahum huwa al-madhmum, ya. Jadi apa yang datang, sesuatu hal yang baru
setelah para sahabat dan kibarut tabi'in, fahuwa al-madmum. Ada yang masih ingat apa arti madmum? Madmum itu diddunya, kebalikannya dari mahmud. Ya, mahmud itu terpuji, maka madmum artinya tercela. Summa wa kana salaf yufarriquna bainal ilm war ra'yi, ya. Maka para salaf ini mereka memisahkan antara ilmu dan ra'yun. Fa yaquluna li sunnah ilmun walima adaha ra'yun, ya. Jadi karena para salaf ini mereka beriktimad dengan ilmu dari kibarut tabi'in dan para sahabat, jadi mereka ini memisahkan antara al-ilmu war ra'yi. Tayyib. Summa wa an Ahmad yu'khadul ilm anin nabi sallallahu alaihi wasallam summa anis sahabah fa in lam yakun fahuwa anit tabi'in mukhayyar. Wa anhu ma jaa anil khulafa ar-rasyidin fahuwa minas sunnah wa ma jaa an ghairuhum minas sahabah faman qala innahu sunnah lam adfa'hu. Jadi kata Ahmad ini, ilmu itu diambil dari Nabi SAW, kemudian dari para sahabat. Maka apabila ilmu itu tidak didapatkan dari Nabi dan dari para sahabat, ya, yang artinya perkara yang baru, maka mereka mengambil ilmu dari para tabi'in yang terpilih. Jadi kita mengambil ilmu dari Nabi SAW dulu, ya, kemudian dari para sahabat, ya. Tentunya yang pertama kita ngambil dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, kemudian dari para sahabat atau ijma al-ulama, ya. Summa qiyas, ya, yang terakhir. Summa wa an Ibnu al-Mubarak la yakun al-mu'tamad alaihi al-asar wa khudu min ar-ra'yi ma yufassiru lakumul khabar wal hasil anna ar-ra'ya in kana mustaniddan lin naql min al-kitabi was sunnah fahuwa mahmud wa in tajarrada an ilmin fahuwa madmum. Jadi kita boleh mengambil dari suatu pendapat apabila pendapat ini beriktimad, bersandar kepada dalil nakal, ya, kepada kitab dan sunnah, maka ini diperbolehkan dan ini adalah mahmud. Dan apabila pendapat ini atau ro'yun ini tidak berdasarkan Alkitab wa sunnah, maka itu adalah ilmu mazmum, ya, kita harus tinggalkan. Tayyib. Wa yubna ala hadhihi simah umur, ya, alladhi yatarattab ala hadhihi al-umur al-awwal annahum la yakhuduna fid din bi ara'ihim wala bi unqulihim. Tayyib. An Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-din bir ra'yi lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala zahiri khuffaihi. Ada yang tahu cara bagaimana kita dalam safar kemudian kita ingin sholat dan berwudu? Nah, ada caranya berwudu ketika kita memakai khuf. Ya, caranya bagaimana? Caranya seperti dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah dalam keadaan safar dan hendak ingin melakukan sholat, kemudian beliau berwudu dan beliau tidak mencuci kakinya, akan tetapi mengusap atas khufnya. Baik. Nah, kemudian dari perkataan Ali ini, laukana din birro'i, ya, apabila
agama itu sesuai dengan pemikiran, maka yang lebih berhak dibasuh ketika kita berwudu dan memakai khuf, yang lebih berhak dibasuh itu yang bawahnya, karena itu yang kotornya. Hal fahimtuna? Ya, ngerti ya? Ya, apabila agama ini berdasarkan dengan pemikiran, maka Rasulullah akan melakukan seperti itu. Maka Rasulullah akan membasuh khufnya ini bawahnya, bukan mengusap atasnya. Fahimtuna? Hakaza. Wa fi riwayah qala ma kuntu ra'a batin al-qadamain illa ahaqqu bil ghusl hatta ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala dhahir khuffaihi. Ya, jadi kaki qadamain itu artinya ya kaki. Jadi di kaki itu ada batin qadamain, ada asfal qadamain. Asfal itu bawahnya, ya telapaknya, telapak kakinya. Kemudian batin qadamain ini atasnya ya. Nah, summa ya di dalam riwayat ini aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap ya intinya mengusap khuf ini bawahnya. Akan tetapi dia melihat Rasulullah SAW mengusap atas kakinya ya, atas khufnya. Wa fi riwayah qala law kana din birra'yi wa kana batin al-qadamaini ahakku bil mashi min dhahirihima wa qad masahan nabi sallallahu alaihi wasallam ala dhahri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud. Ya, di dalam riwayat lain juga disebutkan apabila agama itu berdasarkan dengan akal, maka yang lebih berhak dibasuh itu, yang lebih berhak diusap itu adalah asfalu qadamain ya, yang lebih berhak itu. Akan tetapi Rasulullah SAW mengusapnya di atas kakinya ya, di atas khufnya. Yamsahu ala dhahri khuffaihi. Tayyib, hal fahimtunna ya talibat? Yumkin naktafi bihada. Faman lam tafham fa alaiha an tas'al. Ya, siapa yang belum tahu artinya juga ya mufradatnya, boleh ditanyakan. Akan tetapi lebih baik jika mencarinya sendiri di kamus ya, kemudian dicocokkan ini artinya sama apa enggak gitu ya. Karena jika mufradat yang baru, kosakata yang baru kita cari di kamus, kita cari sendiri di kamus, itu akan lebih nempel di pikiran kita, ini tuh artinya ini gitu. Jadi antuna ditulis mungkin ya kosakata yang barunya yang belum dimengerti, karena antuna kan belajar di kelas bahasa ya. Jadi biar lebih nambah kosakatanya, ditulis kosakata yang baru di buku yang khusus ya, di buku kecil, buku saku yang khusus, biar bisa dibawa kemana-mana. Jadi biar antuna bisa berbahasa Arab ya ketika masuk Minhajul Haq. Maksudnya biar bisa lancar. Tentunya antuna bisa dong bahasa Arab, karena antuna kan masuk MAB ya. Jadi biar lebih lancar bahasa Arabnya, kalau dapat kosakata yang baru, ditulis di buku kecil ya, buku khusus untuk kosakata, untuk mufradat. Taib. Barakallahu fikunna ya thalibat, wallahu a'lam bissawab. Syukran ala ihtimamikunna wastima'ikunna, fabarakallahu fikunna. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.